Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Hairul Ashabi, mahasiswa PPL Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elektrokimia. Kira-kira apa ya elektrokimia itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video penjelasannya. Tahukah kalian, ternyata smartphone yang kita gunakan sehari-hari hanya bisa digunakan jika ada baterai yang ada energinya. Energi tersebut merupakan energi kimia yang harus diubah terlebih dahulu nih menjadi energi listrik. Sehingga smartphone dapat digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya energi listrik menjadi energi kimia disebut dengan elektrokimia. Elektrokimia berasal dari dua kata, yaitu elektro dan juga kimia. Elektro berasal dari bahasa Inggris, electricity, yang artinya adalah listrik. Sedangkan kimia yaitu ilmu kimia. Sehingga elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Keduanya berlangsung dalam sebuah alat yang disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua macam, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sel volta. Yuk kita bahas bersama-sama. Sel volta merupakan seperangkat alat uji yang disebut dengan sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi redoks yang terjadi secara spontan. Nah, di sini ada contoh nih. Terdapat dua larutan, yaitu larutan ZnSO4 dan CuSO4. Masing-masing larutan itu diberikan logam. Pada larutan ZnSO4 diberikan logam Zn, sedangkan larutan CuSO4 diberikan logam Cu. Di antara kedua larutan tersebut dihubungkan dengan jembatan garam dan juga kabel listrik yang dijadikan sebagai media pergerakan elektron. Kita amati bersama ya. Dalam larutan ZnSO4 terdapat ion Zn2+ dan ion SO42-. Begitu pula dalam larutan CuSO4 terdapat ion Cu2+ dan ion SO42-. Logam Zn dalam larutan ZnSO4 mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan dua elektron. Dua elektron tersebut tertarik menuju logam Cu sehingga Cu akan mengalami reaksi reduksi dengan menangkap elektron tersebut. Jika dilihat secara mikroskopis, pelepasan dua elektron pada logam Zn menyebabkan Zn berubah menjadi Zn2+ dan terlarut dalam larutannya. Sedangkan penangkapan dua elektron pada logam Cu mengakibatkan terjadinya ikatan antara elektron dan ion Cu2+ yang menghasilkan endapan Cu yang menempel pada logam. Proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga terjadi ketidakstabilan. Pada larutan ZnSO4, terlalu banyak ion positif yang dihasilkan. Begitu pula larutan CuSO4, terlalu banyak ion negatif yang dihasilkan. Sehingga, di sini jembatan garam mengambil peran penting untuk menstabilkan larutan tersebut, dengan memberikan ion-ion sesuai kebutuhan. Artinya, ion negatif akan menstabilkan larutan ZnSO4 dan ion positif akan menstabilkan larutan CuSO4. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa reaksi redoks. Nah, tempat terjadinya reaksi redoks itu disebut elektrode. Elektrode tempat terjadinya reduksi disebut katode. Elektrode tempat terjadinya oksidasi disebut anode. Nah, bisa disingkat nih dengan singkatan K-redok. Katode reduksi, anode oksidasi. Elektron memiliki muatan negatif. Pelepasan elektron dari logam Zn terhadap logam Cu dapat kita artikan bahwa katode ini merupakan kutub positif, sedangkan anode merupakan kutub negatif, yang dapat kita singkat dengan istilah kapan, katode positif, anode negatif. Kemudian kita akan membahas mengenai notasi sel volta. Notasi sel volta merupakan simpulan reaksi yang terjadi pada sel volta. Kita ambil contoh dari reaksi yang tadi ya. Disebutkan bahwa Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron karena mengalami reaksi oksidasi.
Sedangkan logam Cu mengalami reduksi, yaitu Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Sehingga reaksi selnya adalah, karena nih di masing-masing ruas ada 2 elektron, langsung kita coret aja 2 elektronnya. Sehingga reaksi selnya adalah Zn plus Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Lalu, bagaimana sih cara menuliskan notasi sel volta? Caranya adalah dengan menuliskan logam garis ion garis-garis ion garis logam. Untuk reaksi yang sebelum garis 2 itu merupakan reaksi oksidasi, sedangkan reaksi yang setelah garis 2 itu merupakan reaksi reduksi. Dan garis 2 itu menunjukkan jembatan garam. Sehingga notasi sel dari reaksi di atas adalah Zn garis Zn2+ garis-garis Cu2+ garis Cu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deret volta. Deret volta disusun berdasarkan kereaktifan unsur logam. Semakin ke kiri, maka akan semakin mudah teroksidasi atau melepaskan elektron yang mempunyai nilai E0 semakin negatif. Dan juga logamnya akan semakin reaktif. Semakin ke kanan, yaitu akan semakin mudah tereduksi atau menarik elektron yang mempunyai nilai E0 semakin positif. Dan juga logamnya akan semakin tidak reaktif. Tapi ada hal yang unik dari deret volta, yaitu terdapat unsur H. Unsur H itu merupakan unsur non-logam loh. Jadi H di sini merupakan unsur non-logam yang dijadikan sebagai elektroda standar dengan nilai potensial elektrodanya itu 0,0 volt. Dan juga hidrogen itu disebut sebagai elektroda standar yang digunakan sebagai pembanding voltase dari elektroda lainnya. Jadi, nilai-nilai elektroda lainnya adalah relatif dibandingkan hidrogen. Untuk menghafalkan deret volta, kalian bisa gunakan jembatan keledai. Nih ada contohnya nih. Lihat kalender banyak acara, nanti minggu Ali main air, singkat cerita, Ferry niat senam dan PUBG di hari H, cukup hangat agak pantas aus. Lalu, bagaimana sih menentukan nilai potensial reduksi standar? Dalam menentukan besarnya potensial reduksi standar, perlu menyediakan arus listrik sebagai media pergerakan elektron serta 2 elektrode yang salah satunya merupakan elektrode standar. Apa itu elektrode standar? Elektrode standar merupakan elektrode yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur potensial elektrode. Potensial reduksi standar atau E0 merupakan potensial suatu unsur untuk mengalami reduksi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. E0 dinyatakan dalam satuan volt. Berikut ini merupakan tabel potensial reduksi standar. Terjadinya reaksi kimia atau reaksi redoks tidak jauh dari kespontanan reaksi. Kespontanan suatu reaksi kimia dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya adalah kereaktifan logam dan juga nilai E0-nya. Proses reaksi kimia yang terjadi merupakan gabungan antara reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi, sehingga didapatkan harga E0 total atau E0 sel. E0 total atau E0 sel merupakan potensial listrik gabungan antara proses reduksi dan oksidasi serta dapat dijadikan penentu berjalannya suatu reaksi. E0 sel dapat kita hitung dengan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 sel yang bernilai positif artinya reaksi dapat berlangsung dengan sendirinya atau spontan. Sedangkan E0 sel yang bernilai negatif artinya reaksi tidak dapat berlangsung dengan sendirinya atau non-spontan. Aplikasi sel volta. Sel volta diterapkan pada sumber arus searah yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu sel primer dan juga sel sekunder. Sel primer merupakan sel reaksi yang tidak dapat dibalik atau irreversible, sehingga kalau sudah habis tidak bisa diisi ulang. Contohnya sel kering, sel alkalin, dan juga sel perak oksida. Sedangkan sel sekunder adalah sel reaksi yang dapat dibalik atau reversible, sehingga kalau habis bisa diisi ulang. Contohnya yaitu sel aki, sel nikel kadmium, dan juga baterai litium. Kita bahas yang sel primer dulu ya. Yang pertama ada sel kering, yang sering disebut dengan sel Leclanche.
Sel Eclipse ini terdiri atas suatu silinder yang terbuat dari logam zinc yang berisi pasta dan terbuat dari campuran MnO2, NH4Cl, serbuk karbon, dan sedikit air. Yang kedua yaitu sel alkalin. Sel alkalin ini terdiri atas suatu silinder yang terbuat dari logam zinc yang berisi pasta dan terbuat dari campuran MnO2, KOH, serbuk karbon, dan sedikit air. Sel Eclipse dan sel alkalin sama-sama baterai, namun yang membedakan hanya elektrolit atau pemberi suasana asamnya, sehingga menyebabkan adanya perbedaan daya ketahanan dan keawetan dari baterai itu sendiri. Sel Eclipse dan sel alkalin ini sering kalian jumpai dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti baterai remote, baterai jam dinding, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sel perak oksida. Baterai ini terdiri atas Zn dan Ag2O dengan elektrolit KOH berbentuk pasta, di mana antara ruang katode dan anodenya dipisahkan dengan separator. Baterai ini sering kalian jumpai pada jam tangan loh. Wah, banyak sekali ya contoh dari baterai sel primer. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sel sekunder. Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu ada sel aki. Sel aki tersusun dari logam Pb dan PbO2. Setiap pasang Pb dan PbO2 menghasilkan tegangan 2 volt. Jadi, suatu aki 12 volt mengandung 6 pasang Pb dan PbO2 yang tersusun secara seri. Yang kedua yaitu sel nikel kadmium. Baterai ini terdiri atas anode logam kadmium dan yang jadi katodenya yaitu nikel oksida NiO2 dan ion OH- merupakan elektrolit berupa pasta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai korosi. Apa sih korosi itu? Korosi merupakan fenomena rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Logam mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksigen yang ada di udara mengalami reduksi. Fenomena tersebut dapat dijelaskan secara elektrokimia. Apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi? Faktor-faktor yang mempercepat korosi diantaranya adalah air dan kelembaban udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Lalu, apakah ada cara menghambat korosi? Bagaimana sih caranya? Cara menghambat korosi diantaranya adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan tidak banyak oksigen. Bisa juga dilakukan pengecatan, potensial katodik, pemberian oil base, dan juga pelapisan logam tahan karat. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita aplikasikan ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg dalam larutan Mg2 plus 1 molar dan elektrode Zn dalam larutan Zn2 plus 1 molar. Diketahui data berikut. Mg2 plus 2 elektron menghasilkan Mg yang mempunyai nilai E0 sama dengan min 2,37 volt. Sedangkan Zn2 plus 2 elektron menghasilkan Zn memiliki nilai E0 sama dengan min 0,76 volt. Yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan elektrode yang bertindak sebagai katode. Yang kedua, tentukan potensial sel, E0 selnya, yang dihasilkan dari pasangan elektron tersebut. Dan yang ketiga, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel, dan juga notasi selnya. Yuk kita jawab dan analisis satu persatu ya. Yang pertama, kita menentukan mana anode dan mana katodenya. Penentuan itu dapat dilihat dari harga E0 yang telah diketahui. Mg berada pada anode karena memiliki E0 yang lebih negatif, sedangkan Zn berada pada katode karena memiliki E0 yang lebih positif. Sehingga anodenya yaitu Mg, katodenya yaitu Zn. Yang kedua, kita akan menentukan harga E0 selnya. Setelah kita mengetahui mana anode dan mana katodenya, langsung masukkan aja nih ke rumusnya. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. E0 sel sama dengan min 0,76 dikurangi min 2,37. E0 sel sama dengan min 0,76 plus 2,37, menghasilkan plus 1,61 volt. E0 sel yang bernilai positif dapat kita artikan bahwa reaksi yang terjadi berlangsung secara spontan.
Yang ketiga, kita menentukan reaksi anode dan katode, reaksi sel, dan juga notasi selnya. Kita fokus ke reaksi anode dan katodenya. Anode merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, artinya dia melepaskan elektron, sehingga reaksi yang telah diketahui dari data itu dibalik, sehingga mendapatkan Mg menghasilkan Mg2+, plus 2 elektron. Karena dibalik, E0-nya juga berbalik, sehingga mendapatkan nilai E0 sama dengan plus 2,37 volt. Sedangkan katode, karena dia menerima elektron, sehingga tidak usah dibalik, dan sama seperti data yang telah diketahui. Dari situ, dapat kita ketahui nih reaksi selnya. Karena di masing-masing ruas terdapat 2 elektron, langsung kita eliminasi aja nih, dicoret-coret. Dan dapat kita ketahui reaksi selnya itu adalah Mg plus Zn2 plus menghasilkan Mg2 plus Zn dengan harga E0 sama dengan plus 1,61 volt. Sehingga notasi sel dari reaksi di atas yaitu Mg garis Mg2 plus garis Zn2 plus garis Zn dengan harga E0 selnya plus 1,61 volt. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi redoks di bawah ini, Br2 plus Zn menghasilkan 2 Br- plus Zn2 plus dengan harga E0 selnya plus 1,83 volt. Diketahui bahwa E0 Zn2 plus menjadi Zn sama dengan min 0,76 volt. Hitunglah E0 dari Br2 menjadi Br-. Yang pertama, kita tentukan dulu nih mana anode dan mana katodenya dari reaksi yang telah diketahui dengan menentukan bilangan oksidasinya. Br2 memiliki bilangan oksidasi 0 karena dia unsur bebas, begitu pula Zn. Kemudian 2 Br-, dia merupakan ion monoatomik sehingga bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya. Karena Br- ada 2 sehingga bilangan oksidasinya min 2. Begitu pula Zn2+, dia juga ion monoatomik, sehingga bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu plus 2. Dari sini kita sudah mengetahui nih, mana yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, mana yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Br2 mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi min 2, sehingga dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Zn mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2, sehingga dia menjadi reaksi oksidasi. Dari data penentuan bilangan oksidasi yang telah diketahui, Zn berada pada anode dan Br2 berada pada katode. Nah, karena kita sudah mengetahui nih mana anode dan mana katodenya, langsung masukin aja ke rumus. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Karena E0 selnya udah diketahui, kita masukin nih plus 1,83 sama dengan E0 katode karena E0 katode yang dicari. Kemudian dikurangi E0 anode min 0,76 sehingga E0 katode sama dengan plus 1,83 dikurangi 0,76 menghasilkan plus 1,07 volt. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui E0 Fe2 plus menjadi Fe sama dengan 0,44 volt. E0 Na plus menjadi Na sama dengan min 2,71 volt. Tentukan E0 selnya. Nah, kita tentuin dulu nih mana anode dan mana katodenya dari data E0 yang telah diketahui. Fe itu berada pada katode karena dia memiliki harga E0 yang lebih positif. Sedangkan Na itu berada pada anode karena dia memiliki harga E0 yang lebih negatif. Sehingga langsung aja nih masukin ke rumusnya. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode sama dengan min 0,44 volt dikurangi min 2,71 volt sehingga didapatkan E0 selnya yaitu plus 2,27 volt. E0 sel yang bernilai positif dapat kita artikan bahwa reaksi yang terjadi berlangsung secara spontan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Materi selanjutnya, kita akan membahas apa ya? Ya, betul. Kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Silahkan teman-teman cari dan gali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa melalui buku, internet, dan lain sebagainya.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.